Teman-teman, sadar nggak sadar, kita itu hidup terus-menerus dikejar oleh kemiskinan, teman-teman. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, teman-teman? Kenapa kita bisa dikejar oleh kemiskinan, teman-teman? Kita itu dikejar oleh kemiskinan pada saat kita terjebak dalam ketidakpuasan, terutama pada saat kita mengingini satu hal dan pada saat kita dapat hal itu kita tidak puas, teman-teman. Pengen HP udah dapat, pengen HP yang lebih baik, terus udah punya gaji berapa ya kan, pengen gaji lebih lagi, teman-teman. Itu nggak salah, tapi kita nanti akan bahas, teman-teman. Banyak orang tuh menjadikan hal-hal tersebut, hal-hal duniawi tersebut menjadi sebuah obsesi. Mereka mengingini itu udah terobsesi. Nah, itu yang salah, teman-teman. Nah, di sini dibahas, teman-teman, di filosofi teras di bagian bab keempat, gimana caranya supaya kita tuh tidak terjebak dalam ketidakpuasan atau kita dikendalikan oleh harta kekayaan, teman-teman. Karena banyak banget orang-orang yang seperti itu, merasa tidak puas. Nah, di sini dibagi, teman-teman, ada dua cara. Pertama, kita harus ingat dengan sifat sebenarnya harta kekayaan itu apa sih, teman-teman, harta-harta benda seperti itu. Dan kedua, kita diajak untuk gimana caranya kita bisa menyikapi kekayaan orang lain, teman-teman. Karena banyak dari kita melihat harta, terutama ya kan, segi materi, membuat diri kita tuh iri, teman-teman, dengan orang-orang lain, teman-teman. Nah, jadi kita akan masuk dulu yang ke pertama, yaitu tentang kita harus bisa mengingat sifat sebenarnya dari harta benda yang kita ingini, teman-teman, atau yang membuat kita tuh terobsesi dengan harta benda itu. Kita ingin benda itu. Nah, jadi teman-teman, ada quotes dari buku Filosofi Teras, bunyinya seperti ini. Ini dari Epictetus, teman-teman. Epictetus berkata, mengenai benda atau apapun yang membuat kamu senang karena memang berguna atau kamu sangat sayangi, ingatkanlah selalu dirimu tentang sifat sebenarnya barang-barang itu. Dimulai dari yang paling tidak penting. Contohnya, kalau kamu sayang banget pada sebuah mangkuk keramik, ingatkanlah dirimu bahwa yang kamu sukai ya hanya sebuah mangkuk keramik. Jadi kalau pecah, kamu tidak akan terlalu bete. Jadi kita harus selalu ingat, teman-teman. Contohnya kayak tadi yang mangkuk keramik, ya itu cuma mangkuk keramik. Terus kalau HP, kita dapat HP. Oh, bagus ya kan, teman-teman. Nah, ya udah, kita ingetin ke diri kita, sifat sebenarnya HP itu ya cuma HP gitu loh. Itu cuma alat elektronik. Terus sama juga sama seperti uang atau harta kekayaan, teman-teman. Ya, harta kekayaan itu cuma sebuah aset, hanya sebuah lembaran kertas, hanya sebuah uang logam, teman-teman. Ya kan, jadi kita ingatkan lagi sifat sebenarnya dari harta itu ya cuma harta atau aset, teman-teman. Nah, jadi gini, apakah nggak boleh gitu kita nikmatin kekayaan atau kita menginginkan kekayaan? Boleh banget, teman-teman. Tapi di Filosofi Teras ini membahas bahwa kita boleh kok nikmatin hal duniawi, tapi ingatkan diri sendiri bahwa untuk tidak bergantung atau melekat pada harta-harta kekayaan kita, atau melekatkan kebahagiaan kita, menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal duniawi, teman-teman. Itu adalah hal yang salah. Nah, biasanya kalau misalnya orang menggantungkan kebahagiaannya ke hal yang duniawi atau kekayaan, kita sebutnya, mereka tuh sering mindsetnya seperti ini, merasa miskin, HP-nya jelek ya kan, terus mereka merasa kualitas hidupnya jelek ya kan, karena kekayaannya nggak seberapa, gajinya nggak seberapa. Padahal enggak, teman-teman. Ya, uang itu hanyalah sebuah uang, tidak menentukan jati diri kita, tidak menentukan kualitas hidup kita. Nah, itu pesan dari yang pertama, teman-teman. Jadi kita harus diingetin lagi tentang sifat sebenarnya. Nah, sekarang kita bahas hal yang kedua, supaya kita tuh tidak ketergantungan dengan hal duniawi atau terlepas dari dikejar terus oleh kemiskinan. Nah, cara yang kedua yaitu kita harus bisa menyikapi kekayaan orang lain dengan benar, teman-teman. Kita harus setuju bahwa di dunia ini, teman-teman, kita tuh pasti sering banget mengalami iri hati, teman-teman ya. Apalagi dengan perkembangannya zaman, sudah mulai ada sosial media, Instagram dan lain-lain, teman-teman, dimana itu tuh membuka kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun yang ada di sosial media di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kita sering banget membanding-bandingkan diri. Kita lihat di Instagram postingan, wih, ada yang udah punya mobil ini ya kan, wih, dia kayaknya kaya banget, jalan-jalan ya kan. Terus kita merasa diri kita tuh jelek, teman-teman, dengan kita membanding-bandingkan melihat dari sosial media. Nah, ini yang keliru, teman-teman ya. Jadi makanya Stoicism itu mengajarkan kita untuk memiliki nalar. Jadi jangan sampai kita tuh merasa bahwa kualitas diri kita
itu ditentukan dari harta kekayaan yang kita punya. Nah, jadi untuk menjawab hal itu, teman-teman, kita akan bahas quotes dari Epictetus, teman-teman. Dia berkata seperti ini, itu adalah nalar yang keliru. Saya lebih kaya, artinya saya lebih baik dari kamu. Itu keliru. Atau, saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya lebih baik dari kamu. Itu keliru. Yang benar seharusnya adalah, saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu. Dan saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya memiliki gaya bahasa yang lebih baik dari kamu. Nah, jadi di sini tuh teman-teman kita diingetin lagi, kekayaan hanyalah sebuah ukuran aset saja dan tidak sama sekali 1% pun menentukan kualitas diri kita. Dan teman-teman, Epictetus juga memberikan tips lebih lanjut gimana caranya kita tuh bisa menyikapi iri hati atau iri hati dengan kekayaan orang lain, teman-teman. Jadi Epictetus berkata juga seperti ini, setiap kali kamu melihat orang kaya, lebih baik cermati apa yang telah kamu miliki. Seandainya kamu tidak bisa melihat apapun, artinya kamu berada di situasi yang menyedihkan. Namun, jika kamu tidak memiliki keinginan akan harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Ada seseorang yang istrinya cantik dan kamu tidak memiliki keinginan akan istri cantik. Apakah menurut kamu ini adalah hal yang sepele? Berapa banyak dari mereka, orang-orang kaya, berkuasa, atau hidup dengan perempuan cantik yang bersedia membayar untuk terbebas dari nafsu kekayaan, kekuasaan, dan semua perempuan yang mereka puja dan dapatkan. Oke, ini quotes panjang banget teman-teman, tapi simpelnya adalah di sini Stoicism, teman-teman, itu menyadarkan kita kembali bahwa ada yang lebih nikmat loh, teman-teman, daripada keinginan yang terpenuhi. Yaitu, teman-teman, pada saat tiadanya keinginan itu sendiri. Mungkin ada dari teman-teman yang berkomentar, ini mah pembenaran diri aja, bisa-bisanya sobat miskin menghibur diri sendiri, caranya kayak gitu. Sebenarnya enggak, teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan lebih dalam quotes-nya dari si Epictetus tadi, teman-teman, kita bisa pikir-pikir lagi deh, teman-teman. Sebenarnya emang iya, kita tuh ada dikejar terus-menerus oleh kemiskinan. Kita dapat HP, terus kita pengen HP lebih baik, kita pengen kaya terus-menerus, ya kan, teman-teman. Tapi sebenarnya adalah yang gua tangkap di sini, yang salah itu bukan keinginan akan harta benda, tapi yang salah adalah kita pengen harta benda tersebut dengan cara yang salah, yaitu terobsesi sampai hati kita tuh mendera, sampai kita tuh bisa membuat melakukan hal-hal yang jahat, teman-teman. Jadi beda ya, keinginan dengan obsesi. Kalau keinginan ya sekedar mau aja, tapi kalau misalnya obsesi itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut, bahkan sampai hal-hal yang jahat, teman-teman. Itu yang namanya obsesi. Jadi sebenarnya bukan kita tidak boleh mengingini kekayaan, teman-teman. Boleh kok kita kaya, ya kan? Boleh kok kita kejar kekayaan, boleh banget, teman-teman. Sudah panggilan kita juga untuk kita bekerja keras. Nah, tapi yang tidak boleh adalah menurut Stoicism, yaitu obsesi atau menggantungkan kebahagiaan kita terhadap harta kekayaan atau hal-hal duniawi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gue pengen nih kejar, ya kan, gue pengen kaya banget, gue pengen kaya raya, gue pengen punya rumah besar, mobil besar, sport car, dan yang lain, boleh banget teman-teman sebenarnya, ya kan. Tapi sekali lagi, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini benar-benar adalah hal-hal yang kalian inginkan, atau kalian melakukan itu karena keinginan orang lain, atau ingin memuaskan hati orang lain, bukan memuaskan diri sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita mengejar hal-hal duniawi itu karena keinginan orang lain, atau ingin memuaskan hati orang lain. Banyak loh, teman-teman, ya, orang yang pengen sport car, pengen rumah besar, pengen kaya, itu cuman karena pengen balas dendam sama orang yang ngatain dia miskin. Itu banyak, teman-teman. Itu kan artinya dia ingin mendapatkan hal tersebut karena motivasinya dari luar, karena ingin memuaskan orang lain. Padahal, teman-teman, di Stoicism mengajarkan kita kalau bisa kita fokus ke diri sendiri, teman-teman. Jadi ada quotes yang bagus banget dari Seneca, bilangnya seperti ini. Ini nyambung banget dengan pembahasan kita, teman-teman. If you live according to what others think, you will never be rich. Itu kata dari Seneca, teman-teman, salah satu filsuf Stoa.
Jadi sekali lagi, boleh kok teman-teman, kalian ingin suatu hal, suatu barang, ya kan, suatu kekayaan, boleh banget. Tapi tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar keinginan gua, kayak gitu. Jadi ya intinya dari pembahasan ini teman-teman, kekayaan itu bukan segalanya ya. Ini kita sering banget dapat pelajaran lah teman-teman, kekayaan itu tidak menentukan diri kita siapa. Jadi Epictetus juga berkata seperti ini teman-teman, ingatlah bahwa ada jauh lebih banyak orang miskin, tetapi kamu tidak menyaksikan mereka semua terlihat lebih murung dan lebih khawatir daripada orang kaya. Bahkan saya curiga mereka justru lebih bahagia karena lebih sedikit hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Coba kita amati orang-orang kaya, tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan yang miskin? Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat, mau ada orang yang banyak uangnya ya kan, ya hidupnya kurang lebih kita lihat sama aja kayak gitu ya kan. Sering sedih kayak gitu, sering stres juga ya kan teman-teman. Yang miskin juga sama kayak gitu teman-teman, kalau misalnya dilihat dari segi materi. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh teman-teman, kekayaan itu tidak mempengaruhi diri kita seperti apa. Itu teman-teman yang kita bisa dapat pelajaran dari bab keempat ini. Ini udah 3 part yang ketiga teman-teman, dan nanti kita akan masuk lagi, ketemu lagi di bab yang kelima teman-teman. Filosofi teras ini, di buku ini teman-teman banyak banget membahas tentang perangkat-perangkat lainnya supaya kita tuh bisa hidup tenang dan kita terbebas dari emosi-emosi negatif. Teman-teman, thank you banget, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan channel ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.